Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Saat ini kita telah berada pada penghujung tahun 2020, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Salah satu momen yang dinanti-nanti di penghujung tahun seperti saat ini adalah perayaan malam tahun baru. Bahkan sebagian orang memiliki persepsi kalau tahun baru adalah awal dari kehidupan yang baru, sehingga harus dirayakan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Di berbagai negara dan kota-kota besar di seluruh dunia, perayaan ini diadakan dengan sangat meriah. Kembang api, trompet, dan petasan seolah menjadi sesuatu yang harus selalu ada di tiap malam pergantian tahun baru. Tak terkecuali dengan di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Uni Emirat Arab, Turki, bahkan Indonesia sekalipun tidak mau kalah dalam menyambut malam pergantian tahun baru ini. Bahkan pada tahun 2019, Uni Emirat Arab menjadi salah satu negara di Timur Tengah dengan perayaan malam tahun baru paling spektakuler. Padahal kalau kita melihat kembali sejarah dari perayaan tahun baru ini, maka kita akan dapati bahwa orang yang pertama kali mengadakan perayaan tahun baru adalah orang-orang pagan Romawi kuno. Perayaan tahun baru ini pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Saat itu, Julius Caesar yang dinobatkan sebagai Kaisar Romawi mengganti penanggalan atau kalender Romawi kuno yang telah digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi dengan kalender atau penanggalan miliknya. Bahkan, ia juga mengganti salah satu nama bulan di dalamnya, yakni bulan Quintilis dengan namanya Julius atau Juli. Hal ini juga dilakukan oleh anak angkatnya, yakni Kaisar Augustus yang mengganti bulan Sixtilis dengan namanya Agustus. Kalender ini kemudian digunakan secara resmi di seluruh Eropa sampai akhirnya terjadi reformasi dan digantikan dengan kalender Gregorius pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius ke-8. Orang-orang Romawi kuno biasanya melakukan perayaan tahun baru di awal malam tahun baru Masehi. Mereka biasanya mengadakan pesta dan saling bertukar hadiah satu sama lainnya. Hal ini mereka lakukan untuk menghormati dan mengagungkan Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dari dewa orang-orang Romawi kuno yang konon katanya memiliki dua wajah. Satu wajahnya menghadap ke depan dan satu menghadap ke belakang. Orang-orang Romawi kuno percaya bahwa Dewa Janus ini dapat melihat masa depan dan masa lalu. Jadi dengan mengagungkan dan menghormati Dewa Janus ini, mereka mengharapkan kebaikan atas masa depan dan masa lalu mereka. Bahkan awal nama bulan dari tahun Masehi mereka namakan seperti nama dewa ini, yakni Janus atau Januari. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita menyadari bahwa ketika kita ikut merayakan perayaan tahun baru ini, itu sama saja artinya kita telah mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir Romawi kuno. Kalaulah dahulu orang-orang Nasrani memanggil jamaahnya untuk beribadah dengan lonceng, dan orang-orang Yahudi memanggil jamaahnya dengan trompet, dan orang-orang Majusi menjadikan api sebagai sesembahannya, maka pada malam tahun baru ini, tepat pada pukul 00, semua bentuk peribadatan jahiliyah ini berkumpul menjadi satu. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa perayaan tahun baru ini merupakan sebuah bentuk pemborosan berskala besar yang dilakukan dalam satu malam. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang rela menghabiskan harta dan uangnya hanya untuk membeli trompet, kembang api, ataupun petasan. Betapa banyak pula pemuda-pemudi yang menghabiskan waktunya pada malam hari ini hanya untuk begadang dan melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ditambah lagi dengan adanya konser-konser musik dan acara-acara yang di dalamnya memungkinkan terjadinya perbauran antara putra dan putri yang bahkan mereka bukanlah sesama mahramnya. Yang kalau kita lihat dalam perspektif Islam, semua bentuk perayaan pada malam hari ini adalah sebuah bentuk amal yang sia-sia dan lebih menjurus kepada kemaksiatan yang harus dihindari. Terlebih di saat-saat seperti sekarang ini, di saat pandemi masih menghantui kita semua, di saat seharusnya kita mengurangi kerumunan, di saat banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya karena musibah ini, dan betapa banyak akhirnya orang-orang yang menderita karena beban ekonomi yang mereka derita.
apakah kita masih dengan teganya mengeluarkan dan menghambur-hamburkan harta kita dan merayakan perayaan yang sia-sia ini? Sebagai seorang muslim, kita seharusnya juga berpikir, ketika kita menginginkan menjadi lebih baik di tahun baru nanti, caranya bukanlah dengan merayakannya. Alangkah lebih baiknya ketika waktu yang kita miliki, kita gunakan untuk bertafakur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk bermuhasabah dan introspeksi diri atas setiap kekurangan-kekurangan kita di tahun yang telah lalu, yang dengannya kita bisa gunakan untuk memperbaiki diri kita di tahun baru nanti sehingga menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu memperbaiki diri, dan memang kita menjadi orang-orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.